Jamaah yang dimuliakan Allah, melanjutkan ngaji kita dari kitab Matan Takrib Kitabus Sholati. Ya sampai itu ya. Halaman 30. Kitabus Sholati, kitab yang membahas tentang sholat. Udah hafal ya? Tiap hari berulang-ulang kali. As-sholatul mafrudatu, sholat yang difardukan, yang diwajibkan. Khamsun itu 5, yang dulunya 50, melalui penawaran yang alot akhirnya tinggal 5. Makanya kalau emak-emak kok jago nawar, berarti asli umat Nabi Muhammad. Dari harga 50 bisa jadi 5 rupiah, kan keren ya. Jadi 50, dari 50.000 jadi 5.000, keren luar biasa. Walaupun itu yang mojok-mojoki Nabi Musa alaihi salam. Kalau ibu baca Barzanji sampai selesai, tapi di sini nggak pernah ya sampai selesai ya. Iya kalau di daerah iya. Kalau di sini mahasal ya talak lahul sana mahallul qiyam, duduk doa amin amin besek bagi sallallahu Muhammad pulang. Di Barzanji itu ada bahasan tentang kisah Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ diceritakan tentang kisah nego sholat itu. Awalnya itu Nabi Musa itu kayak merendahkan umat Nabi Muhammad. Kalau bahasa kitanya begini, bahasa obrolan, bahasa kita, Muhammad, tadi ketemu Allah pulang dikasih apa? Sholat 50. Muhammad, umatmu kecil-kecil. Awalnya kayak ngenyek, tapi ada manfaatnya ngenyek. Umatmu kecil-kecil, orangnya kecil-kecil, nggak bakalan kalau 50 kuat, sono minta diskon. Bolak-balik, akhirnya deal 5. Itu pun sekarang masih banyak yang nawar. 5 ditawar jadi 2, cuman maghrib sama duhur. Duhur karena di kerjaan gak enak sama temen-temen, maghrib karena gak enak sama tetangga kanan kiri di rumah. Akhirnya sholat. Ada yang ditawar malah lebih sadis, setahun 2 kali nawarnya, nungguin si Dul Fitri sama Dul Adha. Nungguin situ. 5 juga kadang waktunya ditawar. Di musola udah adzan, baru adzan tarah. Baru adzan sekarang apalagi jam 12 kurang seperempat. Mungkin kalau hari Selasa karena mau ada jadwal ngaji, mungkin agak cepet-cepetan. Kalau yang nggak ada jadwal ngaji, ntar nggak ngaji ini, ntar giliran jam 1:30 mau sholat, tamu bulanan datang. Sholat ini diwajibkan pertama kali ya peristiwa Isra Mi'raj, yaitu setahun sebelum hijrah. As-sholatul mafrudatu, sholat yang difardukan, khamsun itu 5. Al-zuhru yang pertama, zuhur. Kalau orang kampung saya kayak mak-mak saya nggak ada sholat zuhur, adanya sholat beduk. Lah iyo beduk. Zuhur dikasih tahu zuhur mak, ora ono sholat zuhur, anane sholat beduk. Beduk itu bertanda zuhur karena orang dulu kata mak saya kenapa dikasih beduk? Karena beduk di pendopo kabupaten itu dipukulnya yang pas waktu zuhur itu. Lah orang dulu bilang zuhur itu susah, wis gampang bilang beduk. Bilang sholat juga jarang, sembayang. Yang bilang sholat itu ya anak-anak seumuran saya ke bawah. Kalau seumuran saya ke atas kayak bapak emak, sembayang sholat maksudnya sembayang. Zuhur yo beduk. Az-zuhru waktu zuhur. Wa awwalu waqtiha. Nah, ini membahas tentang waktu-waktu sholat.
Karena dijelaskan dalam Al-Quran, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, bahwa sholat itu diwajibkan kepada orang-orang yang beriman pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Enggak seenaknya, enggak sesuka-suka kita jam berapa mau sholat, tapi waktu sudah ditentukan. Az-zuhru waktu zuhur wa awwalu waktiha, dan awal masuk waktu zuhur adalah zawalus syamsi, mulai tergelincirnya matahari. Kalau matahari pas di atas kepala kita, itu namanya waktu istiwa. Itu matahari pas di sini, nggak ada bayangan. Kalau benda diberdiriin itu nggak ada bayangan, itu namanya waktu istiwa. Bahkan waktu pas itu haram hukumnya sholat sunnah, kecuali hari Jumat yang melaksanakan sholat Jumat. Kalau ibu-ibu kan enggak, ibu-ibu di rumah, maka melaksanakan sholat sunnah yang pas waktu istiwa. Waktu istiwa itu kalau seandainya benda berdiri begini nggak ada bayangannya, itu jam berapa ya nggak tentu. Kalau sekarang mungkin duhur jam 12 kurang seperempat, berarti sekitar 2 menit sebelum duhur. Nah itu justru malah nggak boleh sholat sunnah. Lah kalau sholat wajib, ya belum waktunya. Sholat duha udah lewat, sholat subuh apalagi. Deh kecuali yang kesiangan ya. Zawalus syamsi, yaitu tergelincirnya matahari ketika benda itu mulai ada bayangannya. Misalnya benda ini kita berdirikan, ini benda bayangan mulai ada bayangan ke arah timur, walaupun baru sedikit, itu masuk waktu zuhur. Nah kalau sekarang ya semuanya ngikutin dengerin adzan. Asal Majmu'ul Muslimin di Gang 2 apa namanya? Al-Ikhlas, Nurul Ikhlas, Nurul Jannah, Baitul Taqwa udah ada, oh sholat. Kalau belum, ya belum. Lah kalau Jumat patokan waktu zuhurnya adalah azan kedua, jangan azan pertama. Kalau di sekitaran kita sini masjid rata-rata azan 2 kali, kecuali kayak di Kebun Baru itu kayaknya azannya sekali, yang samping SD itu Al-Ikhlas apa. Nah, kayaknya sekali, kayaknya saya juga nggak tahu sih, belum pernah khutbah Jumat di situ. Kalau yang sekitar sini hampir semua pernah. Kalau yang lain rata-rata azan 2. Lah kalau azan 2, maka ibu-ibu yang di rumah sholat zuhurnya adalah azan kedua. Dulu ada yang pernah nanya, apakah harus nunggu suami pulang sholat Jumat? Lah, ya kalau suaminya kerjanya dekat, lah kerjanya di Depok sono, sholat Jumatnya kan di sono. Mau sholat kerjanya di Depok, pulangnya ke Nurul Jannah, sholatnya kan enggak. Ya enggak jadi patokan. Kalau orang dulu rata-rata kerjanya tani, pagi pulang, nanti sholat Jumat yo deket sampai rumah misalnya, ya bolehlah untuk bareng dengan suami. Tapi yang jadi patokan bukan azan pertama, tapi azan kedua. Karena azan pertama itu boleh dilakukan walaupun belum masuk waktu zuhur. Karena azan pertama itu sifatnya sebagai pemberitahuan. Nah, ya kan? 2 kali, cuman azan pertama kan belum masuk waktu zuhur. Lah iya, karena itu hanya sebagai pemberitahuan bahwa sebentar lagi masuk waktu zuhur. Kalau Jumat ya sebentar lagi masuk waktu Jumat. Maka ibu-ibu yang di rumah ya nunggu azan yang kedua. Wa akhiruhu, dan akhirnya waktu mentok terakhir sholat zuhur itu adalah idza shara dhillu kulli syai'in mislahu ba'da dhilliz zawali. Waktu zuhur itu habis apabila bayangan benda sama panjang dengan benda aslinya.
Kalau misalnya mendiriin kayu gini, blek kok kayunya itu tingginya semeter, bayangannya udah sama-sama semeter, berarti itu udah waktu zuhur sudah habis. Kalau menjalani sholat zuhur lewat dari itu, berarti jatuhnya qadha. Nah sekarang udah ada jam ya, apalagi sekarang pakai jam digital. Di sini kan, oh ada tuh. Udah kelihatan kan zuhur jam berapa, asar jam berapa. Nah ini dibahas kan zaman itu belum ada ini, belum ada jam digital. Maka kemajuan teknologi itu mempermudah orang untuk menjalani ibadah. Kalau dulu ya kadang agak kesulitan kan ya, karena ya kalau pas ada matahari, kalau nggak ada matahari mendung. Ini kan repot juga nentuin waktu sholat. Nah maka dengan kecanggihan teknologi, dengan adanya jam dinding, apalagi jam digital yang bisa teriak-teriak sendiri. Wong sekarang komat itu aja nunggu komando nit. Padahal kalau dalam hadis komat itu nunggu komando imam. Sekarang nunggu komando nit. Nah baru komat. Imamnya nyuruh nggak nyuruh, pokoknya asal dah nit komat. Nah, iya. Itu waktu zuhur, asal pokoknya bayangan benda sama dengan bendanya, berarti waktu zuhur sudah habis. Jam berapa ya nggak tentu juga, karena kan jam waktu geseran matahari itu kan selalu berubah-ubah. Sekarang zuhur lebih cepat, jam 12 kurang seperempat kayaknya. Ya kan, berarti ya asarnya juga lebih cepat. Sekarang subuh jam 4 seperempat, setengah 6 sekarang udah terang benderang. Biasanya setengah 6 baru kelar sholat subuh, berputar terus. Wal asru, kemudian sholat asar, wa awwalu waktiha, dan awal waktunya azyadatu ala dhillil misli, yaitu ketika bayangan benda sudah lebih panjang dari benda aslinya. Kalau aslinya semeter, kalau bayangannya udah semeter lebih, walaupun cuma 5 cm atau berapa senti, maka udah masuk waktu asar. Wa akhiruhu fil ikhtiyar, dan waktu akhir waktu sholat asar ikhtiar. Ikhtiar itu waktu masih diperbolehkan atau masih dibilang ada. Kan ada qadha. Ada itu kalau masih di waktunya. Sholli fardhul asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan. Berarti kalau masih di dalam waktunya. Kalau di luar waktunya qadhaan. Sholli fardhul asri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati qadhaan. Umpama tadi pagi misalnya capek banget habis beres-beres rumah, jam 10 kelar tidur, azan duhur gak kedengeran, azan asar gak kedengeran, azan maghrib bablas gak kedengeran pula, kaya kebangetan meneh. Lah jam 8 mungkin suami baru pulang kerja, baru bangun. Begitu suami datang berikut, bangun, begitu bangun jam berapa Pak? 8. Wah, dari tidur jam 11 sampai jam 8. Maka zuhur, asar, maghrib, 3 waktu sholat yang tertinggal. Kalau isya kan belum habis. Lah maka sholat zuhur ya qadha, asar ya qadha, maghrib ya qadha. Sholli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati qadhaan. Allahu akbar. Dapat 4 rakaat, salam, diri lagi. Sholli fardhul asri qadhaan. Dalam 4 rakaat, salam, selesai, langsung berdiri, maghrib lagi. Kalau dirapel, sholli fardhu dhuhri wal asri wal maghribi, rapelan ya ora oleh. Enak ae, suka-suka sendiri itu namanya. Di qadha ya tetap diurut sesuai dengan urutan sholatnya. Dan qadha yang tidak dosa
itu alasannya cuma dua, ketiduran sama kelupaan. Orang yang tidur ngebluk, kalau orang kampung saya bilangnya ngebluk. Ngebluk itu ya tadi itu ya, sampai berjam-jam nggak bangun-bangun, ngebluk. Kodok dia, sholat dia, tapi udah di luar waktunya, kodok. Dan kodok sholat yang tidak dosa ya cuma dua, ketiduran sama kelupaan. Kelupaan saking asiknya nonton TikTok itu ya, sambil nyender, ruangannya AC adem, enak, kuotanya banyak. Kalau pakai wifi kan, duhur nggak kedengeran, asar nggak kedengeran. Saya pernah ditanya, udah lama sih ini pertanyaan. Cuman dulu seingat saya nggak jawab langsung karena saya agak ragu. Ada orang mau hajatan, nanya saya, Pak Ustadz, saya kalau mau hajatan tanggal sekian nih, sholat saya kodok boleh nggak? Atau dijamak? Maksudnya Bu kan begini Pak, saya kan punya anak cuma satu, anak perempuan, saya hajatan sekali seumur hidup. Sementara sholat saya kan udah tiap hari. Nawar, boleh nggak sholat saya jamak? Misalnya maghrib sama isya saya jadiin satu, duhur sama asar saya jadiin satu. Karena alasannya tadi itu katanya, saya anak cuma satu, hajatan sekali seumur hidup, sholat udah tiap hari. Akhirnya, waduh, jawabannya jangan sekarang Bu, minggu depan. Ngaji pertemuan berikutnya saya nggak mau jawab sekarang. Akhirnya saya pontang-panting nyari jawaban. Kalau zaman sekarang enak, tinggal tawasul sama saya Google ya. Dulu kan belum ada. HP sih sudah ada, cuman kan internet belum seperti sekarang. Akhirnya saya nyari-nyari buku di Kuitang, Senen ini. Nyari-nyari yang di toko nggak ada. Begitu pas mau pulang udah kayak orang putus asa. Di pinggir jalan itu kan buku loaan kan ada. Asal nyomot aja buku, asal sebut karek-karek. Jawabannya sama persis. Yuk, pertanyaannya itu sama persis. Maksudnya boleh gak mengkodok sholat di alasan karena alasan resepsi pernikahan. Kalau di pertanyaan itu, di buku itu. Nah ini kok saya cari dari pagi gak nemu-nemu, giliran mau pulang hampir putus asa kok malah nemu. Bukunya judulnya Fikih Sosial Menjawab Problematika Umat. Penulisnya Kiai Sahal Mahfud, mantan Rois Am NU sebelum Kiai Ma'ruf Amin wakil presiden sebelumnya. Itu pertanyaannya sama persis dan jawabannya di situ beliau bilang kodok yang tidak dosa cuma dua itu tadi, kelupaan dan ketiduran. Orang hajatan kalau ketiduran ya nggak mungkin. Lah iya, seorang hajatan kok ketiduran ya nggak mungkin. Kemungkinan kedua kelupaan. Cuma saya tahu ibu itu rumahnya nggak jauh dari rumahnya itu musola. Sementara saya tanya acaranya di rumah, nggak di gedung. Nah kalau acaranya dekat musola, paling tidak di musola walaupun ada tetangga hajatan, kalau zuhur kan tetap ada nih. Asar ya tetap ada. Yang hajatan walaupun mungkin ada organ tunggalnya, kalau ada adzan berhenti. Pasti denger kan adzan. Kelupaan kayaknya nggak mungkin. Ketiduran ya nggak mungkin. Lah terus, nah di bawah itu ada solusi dari Kiai Sahal Mahfud. Ini bukan solusi dari saya. Saya juga nggak tahu jawabannya apa. Beliau bilang begini. Biasanya akad nikah itu kan jam 10-an lah ya. Biasanya nganten kan belum dandan, belum begitu ribet-ribet amat ya. Belum pakai lidi yang dijejer di sini. Ininya juga belum dikerok kali ya. Apa udah? Beliau bilang ketika akad nikah dandan sederhana saja. Begitu zuhur langsung cepet-cepet sholat zuhur. Habis sholat zuhur didandani. Udah resepsi seperti biasa. Kemudian sholat asarnya dipepetin ke maghrib.
Maghrib begitu sholat asar kan masih dalam waktu asar, wong matahari belum terbenam. Selesai sholat asar tunggu sebentar, sholat maghrib langsung sholat maghrib. Tapi sholat maghrib lanjut lagi, wong nanti isya sampai akhir malam. Tapi kalau begitu, kalau bukan orang yang istiqomah dengan sholatnya, kayaknya ya berat ya, berat. Ya sayang dandanannya ya. Kadang orang yang jangankan yang hajatan, yang kondangan loh, yang kondangan cuman timbang makan nasi sepiring sama pisang segini, itu pun kadang sampai rela meninggalkan waktu sholatnya. Tapi bukan orang sini ya, orang sini mah alhamdulillah. Yang ketawa kadang ya pengalaman, pernah ngalami ya. Yang diem ya ngerasa kok persis sama saya ya gitu. Lawang jalan-jalan ya jalan-jalan, bukan jalan-jalan. Ini pernah saya dengar curhatan. Dalam rangka beli seragam marawis. Loh, kelihatannya kan kegiatan agama ya. Akhirnya tawaf di Tanah Abang. Tawaf, muter ini kan tawaf. Lah iya begitu muter aja. Akhirnya karena itu kebetulan bulan Ramadan, puasanya batal. Habis puasanya batal, kecapean, akhirnya ada satu orang yang ngocok-ngocokin, ntar sholatnya di rumah aja, Allah juga maha tahu. Akhirnya sholat duhurnya lewat. Rencana mau sholat duhur nanti kalau udah nyampe rumah, saat itu masih naik. Nah, kok pengalaman loh, bener macet. Nyampe rumah menjelang isya. Dari sholat duhurnya, asarnya, maghribnya, nyampe rumah menjelang isya ya nggak mungkin langsung sholat, pasti nyelonjor dulu, ya kan? Apalagi nyelonjor dulu di kamar nyalain AC, lah wes alamat. Padahal tujuannya beli seragam marawis. Awalnya ya niatnya baik, tapi ya yo sholat masjid di mana-mana, mau sholat di mana-mana. Cuman kan tergantung orangnya. Kalau orangnya udah, apalagi ada yang ngomor-ngomor, ntar sholat juga di rumah nggak apa-apa, Allah maha baik. Wa akhiruhu fil ikhtiyar, dan waktu akhir masih diperbolehkan sholat adalah ila dhillil mislaini, sampai bayangan itu panjangnya 2 kali benda aslinya. Kalau misalnya benda aslinya itu kok semeter, bayangannya menjadi 2 meter. Itu namanya waktu ikhtiar, waktu masih diperbolehkan sholat. Wafil jawazi, waktu mepet, pet-pet pokoknya, ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari. Misalnya sekarang maghrib jam 6 kurang 10 kayaknya ya. Saya nggak pernah ngitungin, pokoknya asal dengar azan ya ke musola gitu. Misalnya baru takbir, dapat serakaat, begitu mau bangun ke rakaat kedua udah azan maghrib. Sholatnya dilanjutin atau dibatalin? Lanjutin, kan udah maghrib. Yes, biarin. Yang penting udah dapat 1 rakaat di waktu asar. Ya tadi Allah maha baik ya. Makanya habis sholat langsung dibanyakin astagfirullahaladzim, ketiduran ya Allah, astagfirullahaladzim, macet ya Allah, astagfirullahaladzim, tanggung ya Allah, main TikTok, astagfirullahaladzim. Tapi kalau terus-terusan itu ibaratnya begini Bu. Enggak, ibaratnya itu kalau kita suka ngebelakangin apa namanya? Mundur waktu sholat. Ibaratnya kita ini karyawan di satu toko malah atau perusahaan.
Masuknya itu jam 7. Masuknya jam 7. Lah kalau jam 7 kita udah ada di tempat, juragan kan ya biasa-biasa aja ya. Apalagi kalau sebelum setengah 7 kita udah ada di tempat, begitu jam 7 kita langsung mulai kerja. Juragan seneng ya. Lah, lain waktu kalau kita masuk kerja jam 7 cuman kita datang jam 8. Besok lagi jam 9. Besok lagi jam 10. Kira-kira juragannya gimana? Potong gaji. Nah, kita dipanggil oleh Allah zuhur jam 12. Datangnya jam iya kan, umpama masuk mulai kerja itu jam 12 zuhur. Kita datangnya jam berapa? Jam 2. Aduh, malah ada yang nawar kayak orang. Iyo, lama-lama untung Allah itu sifatnya nggak kayak juragan yang tadi potong gaji. Lah iyo, ibarat ini orang dipanggil jam 12 datangnya jam 2. Dipanggil jam 3 datangnya jam 5. Lagi giliran ya Allah minta rezeki yang banyak, mintanya cepat. Disuruh lama, tapi giliran minta. Kita punya anak, kita suruh ke warung, ntar si mak tanggung lagi main game. Tanggung mak, giliran nanti itu HP-nya rusak minta dibetulin. Kita langsung cepet-cepet betulin apa ngomel-ngomel dulu? Ngomel-ngomel ya? Ya kayak gitulah kira-kira. Dipanggil gak cepet-cepet, giliran minta pengennya cepet. Untung malaikat yang tukang nyatetin amal itu gak kesel. Kalau kesel, elu. Giliran dipanggil ya, ntar giliran minta aja pengennya cepet. Wal maghribu, dan maghrib wa waktuha, waktunya itu wahidun, hanya satu, maksudnya sangat pendek. Wa huwa ghurubus syamsi, yaitu terbenamnya matahari. Kira-kira waktu maghrib itu wa miqdari ma yu'adzinu, kira-kira pas lamanya orang muadzin adzan, wa yatawaddu, ia wudu, wa yasturul aurata, dan ia menutup aurat, siap-siap memakai baju, wa yuqimus sholata, dan ia sholat, wa yusalliya khamsa raka'atin, dan ia sholat 5 rakaat. Itu sudah habis waktu maghrib. Jadi waktu maghrib itu kira-kira cuma selama orang adzan, kemudian wudu, kemudian siap-siap pakai baju, kemudian dia sholat 5 rakaat. Kalau itu sudah selesai berarti waktu maghrib sudah habis. Makanya rata-rata orang sholat maghrib juga bacanya yang cepet. Waktu maghrib itu sangat singkat. Yang kadang kalau saya biasanya itu, kalau maghrib ada orang yang datang belakangan, giliran datang belakangan malah sholat sunnah, itu yang muadzin saya suruh komat, ngambek biar ngambek. Kalau mau sholat sunnah yang agak lamaan, datang duluan. Itu berapa kali itu di sini ada yang ngambek sama saya, ada dulu waktu saya di sini. Ya di Solo juga begitu. Pokoknya kalau datang belakangan yang maghrib loh ya, kalau waktu lain mah saya nggak masalah. Datang belakangan kok dia sholat sunnah, komplain muadzin, komat, Pak masih ada sunat, biarin, komat. Ngambek biar ngambek, karena kalau ngambek saya sodorin kitab, saya suruh baca bahwa waktu sholat maghrib itu sangat pendek. Lah yang puasa juga sama. Begitu, Allahu Akbar. Padahal ini tugas banyak ya. Teh manis, es campur, es kelapa, gorengan, bejejer. Kalau ini belum habis, kadang belum sholat. Giliran ini habis, keluargen. Nyender aja nggak sholat. Ya Allah.
Menunda buka puasa memang hukumnya makruh, tapi menunda waktu sholat malah bisa jatuh dosa. Lo yang penting kalau itu ya menggugurkan kesunahan. Minum, yes, minum yang seger, ya terserah kita lah selera ya. Kemudian makan sepotong dua potong, sholat, habis itu baru lanjut. Cuman uang budaya kita enggak ya. Kalau belum gelegeken ya. Nunda buka puasa ya memang makruh. Misalnya ada azan pas maghrib, malah kita sholat dulu, wiridan dulu, ba'diyah dulu, makruh. Jadi ya pokoknya digugurin dulu, dibatalkan puasanya. Kemudian wal isya'u, waktu isya. Wa awal waktiha, awal waktunya idza ghaba syafaqul ahmaru, ketika mulai hilangnya awan berwarna merah. Ini kita nggak pernah teliti ya begini-begini aja, supaya pasrah sama jam aja udahlah. Wa akhiruhu fil ikhtiar, dan waktu akhir dalam ikhtiar pilihan ila sulusil laili, sampai sepertiga malam. Wa fil jawazi, dan waktu masih boleh sholat isya ila tulu'il fajrisani, sampai terbitnya fajar kedua alias adzan subuh. Berarti waktu isya itu habis kalau sudah masuk adzan subuh. Panjang waktunya. Tapi walaupun panjang, kalau gak segera kadang yo berat. Apalagi mungkin habis maghrib ada kegiatan, ya mungkin pengajian ya. Kalau ibu-ibu kan habis maghrib ada pengajian ya. Begitu nyampe rumah kadang jam 8, setengah 9. Begitu nyampe rumah buka berkat, ya habis buka berkat makan, kebetulan berkatnya cocok, kekenyangan biasanya kan ya keringetan ya, keringetan, nyalain AC, nyalain kipas, buka kerudung, buka baju, adem, sambil nyender, lama-lama merem. Lah merem wong pules, perut kenyang, di musala as-salatu khairum minan naum, ada baru bangun. Waduh. Ya, makanya walaupun waktunya panjang ya tadi, ibarat jam masuk itu jam 7, lah kok jam 12 baru masuk. Ya boleh sih boleh. Cuma kan ya wasubuhu, dan waktu subuh. Ini sholat paling berat bagi orang yang dalam hatinya ada tanda kemunafikan. Maka bagi kita nih, kita bisa mengukur diri sendiri. Kalau sholat subuh kok kerasa mulai berat, berarti titik-titik kemunafikan ada dalam hati kita. Subuh gak berat lah ya. Kalau pas bangun, kalau pas merem. Wa subuhu wa awal waktiha, awal waktunya yaitu tulu'ul fajris sani, keluarnya fajar kedua, ya adzan subuh itu. Wa akhiruhu fil ikhtiar, dan waktu akhir dalam pilihan melaksanakan sholat subuh ilal isfar. Isfar itu remeng-remeng. Remeng-remeng kalau sekarang ya jam 5-an ya, jam 5 lebih. Kita ngelihat orang itu belum begitu jelas tapi udah kelihatan. Itu kan remeng-remeng namanya ya. Nah itu namanya waktu ikhtiar. Wafil jawazi, dan waktu masih boleh atau waktu akhir sholat subuh ila dulu isyamsi, sampai terbitnya matahari. Terbitnya matahari ya, kalau punya jam itu ditandai ada namanya syuruk atau isyraq. Itu pas matahari terbit. Begitu matahari terbit, agak selang beberapa menit ada sholat sunnah, namanya sholat sunnah syuruk atau isyraq. Itu sholat sunnah yang dilakukan pagi hari sebelum waktu duha, setelah habisnya waktu subuh 2 rakaat.
Di beberapa masjid itu sudah ada gerakan itu. Biasanya yang pengajiannya subuh itu pengajian mulai dari selesai sholat subuh, kemudian selesainya itu ketika waktu isyraq atau syuruk itu. Kalau sekarang jam setengah enam lewat dikit itu waktu syuruk. Jam itu ada nggak ya? Nggak ada ya? Oh nggak ada. Syuruk atau isyraq. Nah biasanya kemudian nunggu beberapa menit, mungkin 5 menit, benar-benar matahari sudah keluar, itu ada sholat sunnah namanya isyraq atau syuruk. Nah kalau duha itu waktunya ketika matahari udah mulai meninggi, artinya matahari udah mulai kelihatan, sinarnya udah mulai kelihatan, berakhir sampai menjelang waktu zuhur, itu sholat duha. Jadi duha jam 11 masih boleh, cuma umumnya orang duha ya jam 8 ya, jam 9, tapi seandainya jam 11 juga boleh. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.